Baik, selanjutnya saya akan melakukan analisis uji banding rata-rata independen menggunakan SPSS. Kelompok kami mengambil data skripsi dari Retno Fauziah dengan judul skripsi efektivitas penggunaan modul untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Boga Dasar kelas 10 di SMK Negeri 1 Kalasan, Yogyakarta. Data skripsi yang kami ambil yaitu hasil rata-rata nilai tes akhir atau post-tes Boga Dasar pada kelas 10 jasa Boga A yang digunakan untuk kelas eksperimen dengan menggunakan modul dan kelas 10 jasa Boga B untuk kelas kontrol yang tidak menggunakan modul. Uji hipotesis yang kelompok kami gunakan yaitu hipotesis 0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar mata pelajaran Boga Dasar kelas 10 yang menggunakan modul dan rata-rata hasil belajar yang tidak menggunakan modul. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar mata pelajaran Boga Dasar kelas 10 yang menggunakan modul dan rata-rata hasil belajar yang tidak menggunakan modul. Selanjutnya, data kelas 10 jasa Boga A terdiri dari 35 siswa, sedangkan kelas 10 jasa Boga B terdiri dari 34 siswa. Data nilai post-test tersebut telah saya masukkan ke dalam Excel. Berikut adalah data nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol yang telah saya masukkan ke dalam Excel. Untuk modul, ini merupakan daftar nilai siswa dari kelas eksperimen yang menggunakan modul, sedangkan konvensional merupakan data nilai siswa yang berada di kelas kontrol yang tidak menggunakan modul atau menggunakan teknik konvensional. Baik, selanjutnya kita beralih ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita buka variabel view, sudah saya masukkan tentang hasil, yaitu berupa hasil belajar siswa. Dan yang kedua ada perlakuan. Labelnya perlakuan penelitian. Untuk desimal saya buat 0 karena hasil nilai siswa dari skripsi Retno Fauziah berupa bilangan bulat, sehingga desimalnya berupa angka 0 saja. Kemudian untuk values-nya yang pertama 0, yang kedua klik titik 3. Karena ada dua perlakuan, jadi saya akan membuat kode 1 dan kode 2. Untuk kode 1 terdiri dari perlakuan menggunakan modul, lalu add, sedangkan perlakuan yang kedua yaitu perlakuan konvensional tanpa modul. Kemudian kita add, setelah itu klik OK. Nah, kemudian kita klik data view, dan kita lihat di sini sudah muncul hasil dan perlakuan. Selanjutnya kita beralih lagi ke Excel. Nah, berdasarkan urutan peserta didik yang pertama, kita buat kode 1 dan kita copy kode 1 ini sampai jumlah siswa yang terakhir. Oke, stop. Selanjutnya kita buat kode 2 di sebelah kode 1. Dan kita tarik sampai jumlah siswa konvensional yang terakhir. Kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik.
Oke. Selanjutnya kita copy daftar nilai post-test dari modul ini. Kita copy, kita akan memindahkannya ke SPSS. Oke, setelah kita copy, kita pindahkan ke sini, ke SPSS. Masukkan ke hasil, kita Ctrl V. Oke, tunggu sebentar. Nah, hasilnya sudah masuk di SPSS. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Baik, selanjutnya kita akan mengcopy kode 1 ini dan kita pindahkan ke SPSS juga. Nah, kode 1 tersebut kita masukkan ke kolom yang di bawahnya perlakuan. Kita Ctrl V untuk memastekannya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke Excel. Oke, kita juga memindahkan nilai yang konvensional juga ke SPSS. Kita copy, lalu kita paste di SPSS. Nah, untuk nilai yang konvensional, kita bisa menambahkannya di urutan ke-36 sampai seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Nah, terakhir kita pindahkan yang kode angka 2 ini. Oke, kita copy, Ctrl-C, kita pindahkan ke SPSS. Oke, kita pindahkan kode angka 2 tadi di urutan 36 di bawah yang K1. Oke. Oke, semua data sudah kita masukkan. Nah, karena kita akan melakukan uji independen sampel t-test, jadi kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Untuk melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita klik analis, kemudian pilih deskriptif statistik, pilih explore. Oke, kita klik. Nah, kemudian hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependent list, sedangkan perlakuan penelitian kita pindahkan ke faktor list. Setelah ini kita klik plots. Nah, untuk melakukan uji normalitas, maka kita klik yang normality plots with test. Sedangkan untuk melakukan uji homogenitas, kita bisa mengklik yang power estimation. Nah, selanjutnya kita klik continue dan oke. Nah, kita tunggu. Setelah ini akan muncul hasil dari uji normalitas dan uji homogenitas. Cepat atau lambatnya datanya muncul itu tergantung dari kekuatan si laptop. Oke, datanya sudah muncul. Nah, di sini sudah ada statistika deskriptif, ada berbagai macam. Selanjutnya ada uji normalitas. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov, nah ini terlihat bahwa nilai probabilitas tes statistik lebih dari level of significance.
Maaf, berdasarkan hasil skripsi yang telah dibuat oleh Retno Fauzia. Nah, di skripsi tersebut didapatkan hasil bahwa hasil uji normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test didapatkan nilai probabilitas T statistik lebih dari level of significant, sehingga data tersebut memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan saat saya melakukan uji normalitas menggunakan SPSS, saya tidak tahu mengapa, tetapi sepertinya ada kesalahan sehingga saya mendapatkan hasil bahwa nilai probabilitas T statistik kurang dari level of significant, sehingga data tersebut belum memenuhi asumsi normalitas, sehingga data tersebut belum mempunyai distribusi normal. Akan tetapi untuk konvensional tanpa modul, distribusi datanya sudah melebihi level of significance, sehingga datanya sudah termasuk distribusi data normal. Selanjutnya, kita beralih ke uji homogenitas. Berdasarkan hasil di skripsi Retno Fauzia, didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas F statistik lebih dari level of significant, yaitu lebih dari 0,05. Maka data tersebut memenuhi asumsi homogenitas. Dengan demikian, maka populasi yang sedang diteliti mempunyai kesamaan satu sama lainnya. Sedangkan saat saya melakukan uji homogenitas menggunakan SPSS, hasil yang saya dapatkan untuk level of signifikannya mendapatkan hasil kurang dari 0,05, sehingga data yang saya uji di SPSS ini belum memenuhi asumsi homogenitas. Nah, setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya saya akan melakukan uji independen sampel t-test. Nah, untuk melakukan uji independen sampel t-test, langkah yang harus dilakukan yaitu kita klik analis, kemudian pilih compare means, pilih yang independent sample t-test. Selanjutnya, hasil belajar siswa kita pindahkan ke tes variabel, sedangkan perlakuan penelitian kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, untuk grouping variabel ini kita bisa klik lagi define group. Nah, di sini ada grup 1 dan 2. Grup 1 ini karena tadi saya menggunakan kode 1 dan 2, jadi untuk grup 1 dan 2 saya isi menggunakan angka 1 dan 2. Grup 1, angka 1, dan grup 2, angka 2. Selanjutnya, klik continue. Sebentar, ada kesalahan. Baik. Oke, selanjutnya kita klik continue, dan oke. Nah, kita tunggu, setelah ini akan muncul hasil dari uji independen sampel t-test. Baik, hasilnya sudah keluar. Nah, berdasarkan tabel independen sampel t-test tersebut, diperoleh signifikansi yaitu 0,000, yang berarti taraf signifikansi ini kurang dari taraf signifikan atau alfa, yaitu sebesar 0,05. Jadi hasil signifikansi yang didapat kurang dari 0,05. Nah, untuk menentukan uji independen sampel t-test,
terdapat dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak, sedangkan H alternatifnya diterima. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima, sedangkan H alternatifnya ditolak. Nah, karena ini nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak, sedangkan HA-nya diterima. Artinya, saya akan kembali lagi ke Word. Baik, karena tadi nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatifnya yang diterima. Artinya, yaitu ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar mata pelajaran boga dasar kelas 10 yang menggunakan modul dan rata-rata hasil belajar yang tidak menggunakan modul. Jadi, berdasarkan uji independen sampel t-test, maka hasil belajar mata pelajaran boga dasar kelas 10 yang menggunakan modul di kelas eksperimen mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi atau lebih baik daripada rata-rata hasil belajar yang tidak menggunakan modul ataupun di kelas kontrol. Nah, berdasarkan tabel independen sampel t-test diperoleh signifikansi yang kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis uji peningkatan ketuntasan hasil belajar di atas, maka hipotesis alternatif tadi dapat diterima yang menyatakan bahwa proses pembelajaran menggunakan modul pada mata pelajaran boga dasar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 10 di SMK Negeri 1 Kalasan. Sekian video presentasi dari kelompok 10. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.